Apa kabar Komodoser? Gimana kabar kalian? Sesuai jadwal, kali ini saya akan merangkum sebuah film remaja yang cukup menarik untuk kalian tonton. Film ini berjudul Yes Good Yes, dirilis tahun 2019 yang disutradarai oleh Karen Main. Film ini menyuguhkan sentuhan-sentuhan realita pengalaman nyata tentang fase transisi para remaja yang sedang penasaran dengan yang namanya nganu. Walaupun ada sedikit bumbu-bumbu dewasa di dalam film ini, penyajiannya justru sedikit kocak dan tidak vulgar. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja buyut kaki ini biung cangga warung duduk suara depok bosok, kita masuk ke alur ceritanya. Sumonggo. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah sekolah yang religius serta menjunjung tinggi kedisiplinan. Saking disiplinnya, setiap pagi ibu guru selalu memeriksa kelengkapan yang dipakai oleh para siswanya. Dan kita di sini juga diperlihatkan dengan seorang siswi cantik polos yang bernama Alice. Dia adalah tokoh utama dalam film ini. Singkat cerita, pelajaran pun dimulai. Mereka belajar tentang edukasi pemersatu bangsa 19 menit, di mana Pak Murpai yang merupakan guru di sana mengatakan bahwa laki-laki akan mudah terangsang daripada wanita. Guys only need a few seconds, like a microwave to get. While ladies, they typically need to. Seusai belajar, Alice pun mulai galau dan penasaran. Masturbating is a sin. You. Don't ruin it for me. I was just wondering. I only asked you to do that because I couldn't hear what Kate whispered to Leo. Saat di rumah, Alice seperti biasa menggunakan komputernya untuk bermain acak kata. Namun tiba-tiba dia menerima file dari orang yang tidak dikenal. Dan tanpa diduga, orang tersebut mengirimkan foto yang tak senonoh kepada Alice. Namun, Alice yang masih polos dan lugu ini pun semakin dibuat penasaran dan justru melanjutkan chatannya dengan orang tersebut. Alhasil, Alice pun mempraktekkan apa yang ada di dalam foto tersebut, sehingga hal itu membuat dirinya merasakan sebuah sensasi-sensasi yang belum pernah ia rasakan selama ini. Namun sayang seribu sayang, pas lagi puncak-puncaknya, tiba-tiba terdengar suara ibunya mengajaknya untuk makan malam, sehingga kita yang menontonnya pasti akan kecewa. Keesokan harinya saat Alice makan siang bareng sahabatnya Laura, tiba-tiba dia mendengar rumor aneh dari Beth yang mengatakan bahwa Alice telah mensauskan selada Wen, teman pria mereka, saat acara pesta Laura. Merasa tidak pernah melakukannya, tentu saja Alice menolak rumor itu. Ya, walaupun Alice masih bingung dari arti mensauskan selada. Yang jelas, mensauskan selada kayaknya itu enak. Lanjut, saat acara persembahan peran, Alice tiba-tiba digantikan oleh Heather, pacar Wade. Alice melihat sebuah kalung yang dipakai oleh Heather. Dari beberapa informasi, akhirnya Alice tahu bahwa kalung itu adalah kalung yang dimiliki oleh semua anggota Kirkos. Akhirnya Alice pun memutuskan untuk mengikuti kegiatan tersebut dan ingin menjadi anggotanya juga. Ketika upacara persembahan usai, Alice pun melanjutkan untuk ikut sesi penebusan dosa yang didengarkan oleh Bapak Murpai. Saat sesi itu, Alice tidak pernah mengakui kalau dia pernah melakukan swalayan di rumahnya, tapi hanya mengakui dosa-dosa standar yang dia lakukan selama di rumah. Akhirnya, dia pun mendapat sedikit hukuman dari Bapak Murpai untuk melakukan tindakan membantu orang tuanya di rumah. Singkat cerita, sekarang Alice dan Laura pergi ke acara Kirkos. Kirkos sendiri adalah sebuah camp yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dengan mendekatkan diri dengan Tuhan dan mengenal dirinya sendiri. Dan setelah sampai, mereka disambut oleh para guru dan senior. Di sana, Alice tertegun melihat seorang senior tampan dan berbulu bernama Chris, dan membuat Alice ingin meraba bulunya. Lalu saat asik-asiknya berkhayal, tiba-tiba ada yang memanggil Alice dari belakang. Dan yang memanggilnya adalah Nina, salah satu senior wanita yang menjadi pemimpin grup cewek pada camp itu. Saat berbincang sedikit, Nina pun mengajak Alice dan beberapa siswi lainnya menuju ke kamar mereka masing-masing. Dan ketika Nina mengantar Alice sampai ke kamarnya, Nina meminta agar Alice menyerahkan jam serta HP jika dia membawanya. Namun Alice yang bandel dengan sengaja dia hanya memberikan jam tangan saja kepada Nina. Nina yang percaya kepada juniornya akhirnya hanya membawa jam tangannya saja, kemudian pergi. Keesokan harinya mereka pun dibagi dalam beberapa kelompok, dan kebetulan Alice satu grup dengan Chris.
Setelah itu, Alice dan siswa lainnya disuruh untuk menuliskan sebuah perasaan mereka pada sebuah formulir. Dan Alice dengan penuh kesadaran dan gerasa gerusu, dia tiba-tiba tertarik dengan salah satu kata yang berartikan terangsang. Dia pun tak sengaja melingkari kata itu hingga dia tiba-tiba menyadari kalau pilihannya itu akan mempermalukan dirinya sendiri. Dia pun mencoba untuk menghapusnya, namun gagal. Akhirnya dia pun segera mencoret kata itu sebelum dikumpulkan karena waktu sudah habis. Ibu guru lalu segera mengumpulkan formulir-formulir tersebut, yang tentu saja Alice jadi salah tingkah. Malam hari pun tiba. Saatnya para siswa-siswi yang mengikuti camp tersebut untuk beristirahat. Alice yang saat itu masih menyimpan ponselnya mencoba memainkan game kesukaannya untuk mengisi waktu luangnya karena belum bisa tidur. Lalu tiba-tiba dia terkejut dan panik saat ponselnya berbunyi dan bergetar gara-gara game over. Karena paniknya, dia pun mencoba untuk membungkam ponselnya di antara kedua bahannya. Melihat situasi masih terkendali, dia pun mengangkat kembali ponselnya dan mengubah mode menjadi mode getar saja. Lalu Alice memikirkan sebuah ide yang bikin kalian happy. Entah kesambat setan apa, Alice tiba-tiba ingin menggetarkan ponselnya di lembah kenikmatannya. Lalu lagi-lagi saat hampir puncak-puncaknya, dia tiba-tiba teringat akan ajaran agamanya. Tentu saja kegiatan itu pun berakhir dengan kegagalan. Kemudian cerita pun berlanjut ke part kedua.